Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Singaraja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk hari ini, hari Senin 14 Oktober 2024. Seperti biasa, acara kami awali dengan religi pagi dan Astung Kare. Pagi hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Dr. Andes Ketut Wijana MSI. Yang akan membahas topik Dharma sebagai landasan kedamaian hidup. Om Swastiastu, Pak Jero. Om Swastiastu. Penapi Katre. Iya, becek. Terima kasih. Semua sudah bisa hadir pagi hari ini. Nah, seperti biasa juga bahwa siaran ini akan disiarkan langsung juga oleh RRI Denpasar. Oke, seperti napi nih ke Pak Jero topik hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Mbak Irna ya, penyiar Radio Republik Indonesia dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja maupun Denpasar dimanapun berada. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang menjadi tugas aktivitas yang kita laksanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya izinkan kami mengaturkan pangayu bahagia penganjali umat. Om Swastiastu. Pertama-tama izinkan pula kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widewasa, juga kepada Ide Betara Sesunan yang melinggih di perahyangan suci di RRI Singaraja ini. Mudah-mudahan atas perkenan beliau kita semua diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan swadharma kita dengan sebaik-baiknya. Dan berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat bersua di acara religi pagi. Sudah tentu kita berharap kepada seluruh pendengar khususnya umat Hindu, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa terus melaksanakan swadharma kita sebagai umat dan melaksanakan kewajiban apa yang menjadi tugas kita semua. Berharap semuanya mencerminkan suatu kedamaian dan kebahagiaan yang kita harapkan. Baiklah, topik pada pagi hari ini kami angkat itu tentang Dharma sebagai landasan kedamaian hidup. Seperti apa yang sudah diajarkan di dalam sastra agama Hindu, di mana kita sebagai umat Hindu selalu taat dan hormat serta bakti kepada Ide Sang Yang Widewasa sudah tentu melalui ajaran-ajaran sucinya yang sudah dituangkan di dalam kitab suci Weda, dan turunannya sudah dituangkan juga dalam beberapa kitab suci yang sudah tentu kita ingin cermati bersama sehingga
semuanya itu menjadi pedoman landasan hidup kita di dalam kita melaksanakan tugas-tugas apapun bentuknya. Jadi sesuai dengan penyampaian kami pada pagi hari ini, sudah tentu kita sebagai umat Hindu kita akan selalu ingat kepada ide yang dewasa melalui ajaran beliau. Mungkin kami akan bahas di sini tentang catur purusa arta, ya, di mana pembagian daripada catur purusa arta itu adalah salah satunya adalah dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, di dalam setiap kita melaksanakan tugas ataupun kewajiban kita sebagai manusia, ya, jadi kita berhak mengejar yang disebut dengan kesenangan ataupun kenikmatan hidup, atau disebut dengan kama itu sendiri. Jadi untuk memenuhi hawa nafsu dengan segala bentuk materi ataupun alat memuas lainnya, atau disebut dengan arta. Tetapi hendaknya semua itu diperoleh melalui dharma, jadi dengan kebenaran, ya. Kemudian kama, arta, dan dharma itu adalah merupakan 3 buah unsur yang tunggal, yaitu harus selalu dipegang teguh jika ingin meraih kebahagiaan tertinggi. Sudah tentu kita sadari yang disebut dengan kebahagiaan yang tertinggi yaitu moksa, ya, yaitu moksa dalam hidup ini. Bila kenikmatan jadi melampiaskan hawa nafsu atau kama itu, ini adalah atau dilakukan dengan cara yang tidak baik atau tidak benar atau disebut dengan adharma, sudah tentu itu tidak akan membuahkan hasil seperti apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita sebagai umat Hindu dimanapun berada. Jadi apapun segala bentuk aktivitas yang kita laksanakan, kegiatan, semuanya didasari atas dharma. Walaupun yang kita kerjakan itu kita ingin memperoleh sesuatu, yaitu arta misalnya. Jadi arta, jadi sudah tentu kalau kita bekerja pasti kita berharap ada pahala yang kita inginkan, yang kita harapkan. Jadi pahala itu dalam bentuk materi, bentuknya mungkin harta atau uang, ya. Jadi uang yang kita dapatkan itu agar semuanya itu nanti bermanfaat dalam hidup kita. Waktu kita lakukan sesuatu pekerjaan itu kita peroleh harta itu dengan baik, dengan benar, ya, dengan cara dharma itu sendiri. Kama yaitu keinginan, jadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dalam artian bagaimana kita termotivasi, ya, dalam hidup ini untuk kita selalu tetap bersemangat, bersamot dalam kehidupan ini. Kita tidak ada rasa, ya, keluhan, kekecewaan ataupun kemalasan, ya. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu dalam rangka kita mengejar suatu keinginan yang disebut dengan hawa nafsu ini, itu betul-betul kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, sehingga hasilnya pun akan menjadi sempurna. Semuanya ini akan dilandasi dengan ajaran yang kita sebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah bersumber dari pikiran atau disebut dengan manacika. Jadi berpikir yang baik, kemudian lakukan sesuai itu dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang kita pikirkan nanti akan turunannya itu akan keluar adalah dengan wacika atau disebut dengan perkataan. Jadi wacika ini juga harus parisuddha. Jadi wacika ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada siapapun, bagaimana ucapan kita itu agar bisa didengar oleh orang dengan rasa yang damai, bahagia, ya, nyaman, jangan, gitu ya. agar nyaman. Kita menyampaikan sesuatu itu dengan tenang, dengan nyaman, ya, dan kita berharap yang mendengarkan atau yang menerima ucapan kita juga akan merasa bahagia, damai, kan gitu ya. Nah ini, jadi itu Trikaya Parisuddha yang pertama, dari berpikir kita sudah berpikir yang baik. Yang suci kalau disebutkan secara Parisuddha. Kemudian dari ucapan juga akan tercermin. Ucapan kita itu akan keluar ucapan yang baik, mendamaikan, menyegarkan orang, ya. Nah, udah tentu kalau ucapan kita sudah baik, pasti implementasinya itu akan parilaksana atau perbuatan itu akan terwujud juga perbuatan yang baik, gitu. Pasti itu. Nah ini jadi ketiganya ini kalau kita selalu ingat dengan ajaran Trikaya Parisuddha ini, maka setiap kita berbuat itu pasti kita akan hati-hati. Tidak serta-merta kita berbuat atau tidak serta-merta kita berucap. Nah ini semuanya didasari mulai berpikir kita sudah baik. Nah ini.
Nah, itu juga di dalam ajaran catur Purusha Arta ini, bagaimana kita memperoleh arta dengan jalan yang benar, yang baik, dengan pikiran yang suci, dengan ucapan yang suci, kemudian parilaksana yang suci juga atau perbuatan yang suci. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan arta, apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan arta yang sudah kita dapatkan ini atau pahala dari perbuatan kita ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi suatu keinginan atau disebut dengan kama, jadi hawa nafsu ini. Bagaimana semuanya itu, sehingga kalau kita sudah merasakan bahwa memperoleh arta ini dengan susah payah, ya, dengan perjuangan yang luar biasa, saya yakin di dalam kita melakukan sesuatu ataupun menikmati daripada hasil pekerjaan ini, pasti kita lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati, sehingga apa yang kita sudah dapatkan itu akan mendapatkan dampak yang positif yang luar biasa, baik untuk diri kita sendiri, baik di dalam lingkungan keluarga, termasuk juga di dalam lingkungan masyarakat, bahkan sampai dimanapun kita beraktivitas bekerja, itu akan mendapatkan hasil ataupun dampak yang positif terhadap lingkungan kita. Nah itu, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tidak didasari atas kebenaran ataupun dharma itu sendiri, maka kadang-kadang kita dalam berucap saja kadang-kadang itu sudah tidak baik, ya. Jadi ada ucapan-ucapan yang tidak mesti kita keluarkan, kita ucapkan, kita sampaikan, sehingga orang mendengar itu akan merasa, gimana Bapak ini ya, kalau bicaranya tuh kok keras-keras terus, ya, atau marah-marah terus, ada apa ini gitu. Nah itu, jadi orang akan bisa membaca, melihat, oh bahwa Bapak ini banyak masalah ini kan gitu. Jadi punya masalah. Jadi masalah itu mestinya diselesaikan sendiri, bahkan dilampiaskan kepada orang lain. Nah ini jadi akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ataupun tidak akan mengenakkan bagi orang yang mendengarkan. Nah itu, jadi apa yang sudah kita peroleh dalam kehidupan ini dengan perjuangan yang luar biasa, ya, itu mestinya bisa kita cerminkan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau kita sudah mampu melakukan hal tersebut, sehingga apapun yang kita perbuat itu akan apa yang menjadi harapan kita untuk mendapatkan suatu kedamaian dalam hidup ini, ya, itu akan pasti terwujud tercermin. Nah itu, jadi dalam ajaran catur Purusha Arta ini sudah jelas disampaikan bahwa antara dharma, arta, kama, nah ini akan menjadi nyatu, ya, dalam rangka perbuatan yang kita lakukan itu sudah tentu kita ingin memperoleh suatu tujuan yang terakhir dalam kehidupan ini yang disebut dengan moksatam jagatita, ya. Jadi kebahagiaan, kedamaian yang kita harapkan di dalam kehidupan ini, ya. Jadi semuanya itu bisa kita capai sudah tentu itu adalah dari usaha kita sendiri, dari usaha kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya, sesuai dengan ajaran hukum karma pala, ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu hasilnya kita sendiri yang akan menerima. Jadi bukan orang lain. Jangan sampai ada menyatakan bahwa saya menderita, saya susah seperti ini, pasti ini menyebabkan, atau gimana leluhur saya dulu kok bisa saya menderita seperti ini. Nah itu kita sering tidak menyadari sebagai umat Hindu, dengan keyakinan kita sebagai umat Hindu, sebagai manusia lahir ke dunia ini, kita semua kan mempunyai wasana. Wasana itu ada bekas kehidupan kita di zaman dulu, ya, semasa kehidupan yang kita dahulu itu, yang hasil perbuatannya itu belum sempat kita nikmati pada saat itu, sehingga menjadi bekas kehidupan pada kehidupan yang sekarang ini. Nah ini, jadi itu adalah merupakan jadi sisa-sisa perbuatan dulu yang belum kita nikmati. Apakah itu perbuatan yang baik, apakah itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu. Sehingga manusia di dunia ini jadi sekian jumlah manusia, ya berjuta-juta ada manusia, itu dari segi perbuatan yang dia miliki tidak sama satu dengan yang lainnya, ya, sehingga orang sering berkata, ya kita sudah rajin sekali bekerja, sudah rajin sekali membantu orang, sudah selalu berbuat baik, tetapi kenapa kita selalu menderita? Nah gitu perasaannya mereka. Banyak pertanyaan seperti itu, ya banyak sekali. Kenapa? Nah ini itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa itu
kita tidak bisa lepas dari wasana. Jadi bekas perbuatan kita dulu itu. Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga itu sebagai introspeksi dalam diri kita. Ya, kita akan berusaha sekarang bagaimana di kesempatan hidup yang baik ini kita diberikan kesempatan hidup untuk berupaya, ya, berbuat yang lebih baik saat ini, sehingga karma perbuatan kita saat ini kalau bisa itu, ya, kita rasakan, kita nikmati pada kehidupan hari ini, sehingga tidak akan menimbulkan bekas kehidupan kita yang akan datang seandainya kita mengalami punarbawa nanti, atau disebutan samsara, kan gitu ya. Nah, itu dalam ajaran Pancasrada sudah jelas sekali disampaikan. Jadi bahwa kehidupan manusia itu, kita sebagai umat Hindu itu mengalami proses-proses yang panjang gitu ya. Jadi kita tidak mengenal bahwa hidup kita ini ada sekali, tidak. Ya. Jadi kita masih, karena saat ini kita sudah merasakan, kita sudah berusaha berbuat baik, tetapi tetap merasakan ada sesuatu yang kurang. Ya, sudah berusaha bekerja dengan maksimal, tetapi hasilnya kok tidak pernah memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Nah, inilah keinginan, inilah hawa nafsu, inilah sifat daripada manusia. Nah, sudah tentu bagaimana sekarang supaya kita tidak terlalu terbelenggu, terbebani oleh hal-hal seperti tadi itu, mari kita kembali kepada Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk mohon petunjuknya melalui perbuatan-perbuatan yang harus kita sempurnakan sekarang. Sudah kita rasakan bahwa kemarin kita pernah berbuat kurang bagus, ya. Tentunya hari ini jangan diulangi lagi. Ya, kita berharap apa yang sudah kemarin ada kekurangan, kita ingin sempurnakan hari ini. Ya, kita ingin perbaiki hari ini, sehingga untuk kedepannya apa yang sudah menjadi beban kemarin hari ini sudah terjawab, ya, sudah terselesaikan. Ya, sudah tentu dalam melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi kan memang tidak mudah. Semuanya perlu proses, ya, perlu perjuangan, ya, perlu kita selalu kita dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu dekat juga dengan saudara-saudara, teman-teman yang ada di sekitar kita. Kenapa demikian? Karena kita sebagai makhluk sosial namanya ini, kita tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam mencermati daripada ajaran-ajaran suci yang tertuang di dalam kitab suci Weda kita ini, ya, kita tidak bisa kita menelan sendiri atau menelaah sendiri. Ini semuanya perlu ada koordinasi, komunikasi, ya, ataupun sekarang istilahnya kita sharing kepada teman, sehingga kita untuk mendapatkan suatu kesempurnaan atau harapan yang kita inginkan itu akan lebih maksimal, ya. Nah, ini jadi kepada umat sedharma, jadi secara khusus ini kami sampaikan bagaimana kita bisa hidup di dunia ini merasa kita damai, kita bahagia, ya. Jadi boleh dikatakan kapan kita bisa mencapai moksa gitu ya. Boleh, kalau kita berpikirnya itu ingin memperoleh sesuatu yang cepat, yang instan, ya itu tidak bisa. Jadi semuanya itu butuh perjuangan. Nah, itu yang disampaikan di dalam ajaran suci kita yang disebut dengan Catur Purusa Arta ini. Saya menekankan tentang Catur Purusa Arta, bagaimana kita itu berbuat, semuanya itu yang kita lakukan harus didasarkan atas dharma. Dharma itu kebenaran, atau bagaimana kita memperoleh kebahagiaan dan kedamaian hidup ini, sehingga kita bisa hidup damai, hidup rukun di masyarakat, baik dalam lingkup kecil di keluarga maupun di masyarakat itu sendiri, ya. Itulah. Nah, kemudian di dalam ajaran dharma ini juga ada disebutkan itu yang disebut dengan sadharma, ya. Jadi untuk kita bisa mengimplementasikan bentuk ajaran-ajaran agama itu yang dituangkan di dalam kitab suci Weda itu yang disebut dengan sadharma. Ya, sadharma yang pertama itu ada yang disebut dengan dharma wacana. Kemudian ada disebut dengan dharma tula. Ada disebut dengan dharma gita. Kemudian ada disebut dengan dharma santi. Ya, kemudian ada disebut dengan Dharma Yatri atau disebut dengan Tirta Yatra, ya. Kemudian ada disebut dengan Dharma Sedana, ya, termasuk juga Dharma Gita tadi. Ampura, Ya. Pak Jeronika ada penelpon, boleh kami sapa dulu? Nggih, terima kasih, silakan. Baik. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng.
Halo. Yang Pak Redi. Nggih, Om Swastiastu Pak Redi, selamat pagi. Hati-hati Mak Irna. Nggih. Silakan. Mas sebenarnya turun itu. Dengan Bapak Jero Ketut Wijana, Pak Redi. Hati-hati Pak Jero. Nggih, swastiastu. Ketemu nanti sampai Bapak. Lebaran semua wau. Ampun. Ambil dari satu-satu dengan jalan-jalan. Terus langsung di siang. Ini baru bangun, terus sembahyang, terus berpikir, ini harus melaksanakan dharma. Bukan kan, rantur surah ini, wenten manten, ke gelembung, mungkin, ke lihat hati pengemarian. Oke, nah itu yang nggak boleh ke hujan niatu, jadi nggak kata boleh kena niatu, apa itu. Hujan sudah hijau, besi hijau lagi, senang kayak ini nonton tuh. Kadang-kadang ngantuk ngaji ngasih duit karena kita kan lagi hidup dan luput dengan salah hal itu namanya ini sedangkan tetap berusaha namanya ngasih duit tetap tujuannya dharma. Jadi kami itu ketemu Pak Jero. Nggih. Terima kasih Pak Redi. Om santi. Ya, santi. Hanya sharing ya Pak Redi ya, karena memang manusia tidak luput dari salah katanya. Tapi selalu kok berusaha melakukan hal-hal yang baik, tapi selalu saja ada salahnya. Seperti Kenten ya Pak Redi. Suksema Nike. Saya sapa lagi penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Rajan Semang, Ibu Janura. Inggih, sukma niki sarang sereng niki. Nggih. Sarang Pak. Kira Pak? Pak Jero Ketut Wijana nggih. Jero Ketut Wijaya nggih. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu Ibu. Nggih, niki. Taufiknya dharma, dengan Padat. Nggih. Dalam kehidupan kita dharma adalah landas kehidupan. Tetap apapun kita laksanakan, apapun kita hadapi, apapun kita akan kerjakan itu berdasarkan dharma, tetapi kita harus satu-satunya ingatlah dengan beliau. Video Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita laksanakan apalagi berdasar adanya Tri Purusa Arta. Kita melaksanakan sesuatu yang berdasarkan dharma, berdasarkan kebenaran. Untuk mencapai arta, mencapai kama, apakah untuk kita mencapai moksa dengan sempurna, tercapailah dengan yang berdasarkan dengan satu purusa arta, tapi landasannya juga dengan trikaya parisuddha, dengan pikiran dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan laksanakan apapun kita laksana dengan baik, itu tercapaikah moksa dengan sempurna. Nggih nika sereng tentang para nggih. Semua banget nggih. Santi rayu raja ngire. Nggih. Sukses mawali Ibu Janura di Bangli. Nika patut pisan niki nggih. Karena emang harus selalu ingat kepadanya. Bahkan kadang-kadang kita sebagai manusia hanya ingat ketika susah atau sedih ya. Hampura niki Pak Jero Ketut niki. Oke, karena memang baru ada 2 penelpon, mungkin langsung ditanggapi dulu oleh Pak Jero niki. Oke. Mohon maaf satu lagi ya nggih, Pak Jero nggih. Silakan. Nggih, Om Swastiastu, Rahajeng Semang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Pak Sutaya niki nggih. Nggih. Ya, Pak Sutaya itu. Nggih. Padat Pak Sutaya. Nggih. Ya kok sering nih ini sebetulnya bagus begitu yang tadinya mendasar ya. Mengapa demikian? Itu kan memang ajaran agama kita ini sangat-sangat luar biasa, itu semuanya sudah ya diberikan itu cara-caranya itu. Artinya bagaimana kita supaya hidup kita bahagia, damai, nyaman tuh ya. Nah, ini sebenarnya sudah kalau kita bisa melaksanakan satu pusat, nah itulah. Jadi kita sudah itu artinya bisa hidup yang nyaman. Hanya mungkin itu artinya perlu jadi kita punya ilmu pengetahuannya, karena kita itu kadang-kadang ya tidak tahu apa itu catur pusaka. Nah seperti disampaikan tadi, untuk menjadikan bahwa catur pusaka itu menjadi kehidupan yang menyebabkan kita menjadi nyaman, dan itu perlu kita mulai merubah cara berpikir kita itu seperti tadi, sebab pikiran inilah
yang merupakan artinya cerminan daripada hidup kita. Bagaimana kita berpikir, itulah hidup kita. Karena berpikir menghasilkan, itu artinya mungkin ucapan itu menimbulkan tindakan inilah realitas daripada hidup kita. Bagaimana tindakan kita, itulah jadi sebenarnya kehidupan kita. Kalau tindakan kita baik, maka kehidupan kita baik. Nah, untuk itu kita juga seperti tadi pengennya ada Trikaya Parisuda. Kalau diucapkan gampang ya. Kita satu persatu kita harus memahami. Kita harus tahu itu. Apa itu sepertinya pertama itu ya. Dari mano cika itu ya. Artinya berpikir yang baik. Bagaimana cara berpikir yang baik? Satu, itulah janganlah sering berpikir menjelek-jelekan orang lain itu ya. Ataupun janganlah kita selalu berpikir atau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan muncul rasa iri kadang-kadang. Dari iri kadang marah, kadang benci. Nah, ini yang menimbulkan hal yang kurang baik bagi kehidupan kita. Sudah jelas ini bertentangan dengan dharma itu ya. Kemudian mungkin kalau ucapan yang bagaimana? Ini kadang-kadang sering kita tidak berpikir apa ucapan-ucapan yang kita mungkin hindari itu ya. Hayo ujar aperga itu ya. Yang keras-keras ya, memang mungkin dengkak-dengkik itu istilahnya. Hayo ujar ale itu ya. Jadi ya kata-kata yang sangat-sangat itu menyakitkan orang lain itu ya. Hayo ujar pisune itu ya, memfitnah itu ya. Dan ayo ujar mite itu hal yang kurang baik. Itu perlu kita renungkan lah. Mungkin kalau kita tindakan kita perbuatan yang baik itu apa ya? Mungkin di dalam ajaran yoga diajarkan itu adalah yama-yama. Janganlah kita itu artinya melakukan kekerasan itu ya. Apalagi pembunuhan. Jangan kita mungkin mencuri atau ingin memiliki barang yang bukan hak kita itu ya. Mungkin yang lebih jangan kita mungkin kita melakukan mungkin dalam arti berselingkuh itu ya, ini ya, membakar dan sebagainya. Hal itu perlu kita renungkan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau itu kita bisa lakukan, saya kira kehidupan kita akan menjadi baik gitu ya. Nah, untuk bisa kita itu artinya bagaimana kita berpikir yang baik, berucap yang baik, dan juga itu artinya bertindak yang baik. Nah, seperti yang disampaikan tadi, perlu kita sering itu artinya ingat kepada Tuhan itu kuncinya. Sebab kita di dalam mungkin kalau secara umum sering dikatakan marilah kita selaraskanlah energi pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita dengan energi semesta itu, karena semesta itu akan selalu merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan direspon oleh alam ini merespon tuh. Karena kalau terjadi hukum tarik menarik itu ya yang serupa, kalau kita berpikir yang baik, berucap yang baik, maka hal yang baik itu akan direspon dan kita akan bisa menarik hal yang baik. Itulah akan kita bisa terwujud dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira itu mungkin maaf apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ya karena kadang-kadang kita harus berpikir seperti hal yang nyata ya. Ya karena apapun yang kita pikirkan, ucapkan dan tindakan kita, yang paling tahu pertama kali adalah Tuhan. Tuhan yang paling tahu akan selalu merespon. Oleh karena itu hati-hatilah yang kita berpikir, hati-hatilah kita berucap, dan hati-hatilah kita bertindak. Om Sandra dan Om Rahayu. Rahayu. Suksama Pak Sutaya di Tejakula. Mungkin 3 penelpon dulu nggih Pak Jero nggih. Gimana tanggapannya dari Pak Jero? Silakan. Baik, terima kasih dari masukan atau sharing-sharing dari semeton umat Hindu yang ada dimanapun. Dari Pak Redi, dari Bu Janura ya. Janura, kemudian Pak Sutaya yang sudah memberikan masukan dan sharingnya. Jadi hari ini tidak ada yang bertanya ini. Sama-sama. Saya bahagia sekali hari ini mendengarkan daripada semua umat Hindu yang hadir di kesempatan ini adalah mereka yang betul-betul
sudah mencermati, melaksanakan atau merasakan bagaimana kita sebagai umat Hindu apabila kita betul-betul setiap langkah dan perbuatan kita itu semua didasar di atas Dharma. Sudah tentu Dharma ini yang kita dapatkan itu kita rajin, kita memahami, kita mencermati daripada isi daripada kitab suci Wida kita. Jadi ini kita harus merasa bangga, berbahagia. Marilah kita semuanya kita bangkit kembali, ya, kita eling bagaimana apa yang menjadi swadharma kita dalam rangka mencermati daripada kitab suci kita ini, ya, sehingga kita sebagai manusia akan merasa damai, bahagia. Kalau kita semua berbuat dilandasi atas dharma atau kebenaran yang kita harus laksanakan, saya yakin hidup di dalam dunia ini kita tidak akan terlalu banyak, ya, berpikir yang bukan-bukan, tidak pernah berpikir yang berat, ataupun melakukan sesuatu itu tidak akan merasa beban yang terlalu berat, karena apapun yang diberikan, yang ditugaskan, ya, ataupun yang diamanatkan oleh Tuhan itu adalah semua sudah diukur, ya, di sebatas daripada kemampuan manusia itu. Tidak akan mungkin Tuhan menguji kita lebih daripada itu. Nah, sudah tentu semuanya ini kembali kepada bagaimana kita untuk bisa berbuat, ya, apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan dharma. Dari Bu Janura itu sudah menyampaikan, ya. Jadi beliau itu menyampaikan, saya yakin beliau sudah paham sekali apa yang kami sampaikan, ya, karena mereka sudah rajin, ya, paling tidak mereka sudah sering mendengarkan Dharma Wacana ataupun Dharma Tula, sering mengikuti, sehingga beliau itu betul-betul mencermati. Kemudian Pak Sutaye juga di sini kan dari beliau cara menyampaikan, mengucapkan, saya percaya beliau pasti memahami sekali apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Sudah kita, apalagi dalam usia-usia yang kita tidak tahu, ya, kapan kita kembali. Kalau kita tidak mulai dari sekarang itu, jangan berpikir ya manian dan belajar gitu, ya. Nah, entah juga kita masih ada kesempatan yang lainnya. Jangan membuang-buang waktu. Mari kita manfaatkan waktu yang sekecil-kecilnya, sedikit apapun itu kita manfaatkan. Paling tidak kita sering mendengarkan, sering berdiskusi, ya, memberikan informasi dan lain sebagainya kepada teman, sehingga apa yang menjadi harapan hidup kita itu dalam rangka menjalankan swadharma kehidupan ini akan menjadi lancar dan damai. Apalagi didasari tadi dari Trikaya Parisuddha tadi, dari berpikir yang benar, yang baik, yang suci, kemudian ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu juga yang baik dan suci, ya, sehingga apa yang kita sampaikan mereka yang mendengarkan menjadi damai, ya, menjadi senang, kemudian diwujudkan lagi dengan tingkah laku atau perbuatan. Ini apalagi kita saat ini, ya, dalam kehidupan ini kan kita sebagai manusia memang kita percaya tidak akan lepas daripada apa yang disebut dengan kekurangan, ya, atau permasalahan, problem yang ada. Tapi semuanya ini percayalah, semuanya pasti ada solusi. Asal kita mau ada komunikasi, koordinasi, minta petunjuk gitu, ya, dan menyadari bahwa cepat kita sadari, jangan yang sudah salah, sudah keliru itu kita pendam, kita biarkan, kita sampaikan. Ya, kalau penyampainya sudah jelas kepada siapa kita menyampaikan, kepada siapa kita minta informasi atau masukan solusi yang baik. Nah, carilah orang-orang yang kita percaya, kita yakini, ya. Dalam hal ini kita banyak ada tokoh-tokoh masyarakat, orang tua, ataupun lembaga-lembaga yang bisa kita membantu kesulitan daripada yang kita alami ini. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari semua. Jadi termasuk juga Pak Reddy tadi, di dalam kehidupan kita sehari kita banyak ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, pasti itu tidak mungkin tidak terjadi apapun yang kita perbuat, tapi semuanya itu kita hadapi dengan damai, dengan ketenangan, dengan dharma itu sendiri, ya. Sehingga semuanya itu pasti akan mencair, akan memberikan vibrasi kehidupan kita di alam semesta ini atau di dunia ini akan menjadi lebih damai. Nah, itu jadi sedikit penyampaian dari pendengar tadi, kami ucapkan terima kasih. Nah, seperti apa yang sudah dituangkan juga di dalam kitab Brahmana Purana, ya. Brahmana Purana tadi disebutkan, ya, Dharma Artha Kama Moksaram Sariram Sadanam.
Nah, iki. Jadi dharma, arta, kama dan moksa merupakan tujuan, dan badan atau raga ini ya yang merupakan alatnya. Nah, ya. Jadi dharma, arta, kama, arta, kama dan moksa. Nah, ini kan merupakan suatu tujuan ini ya. Jadi inilah badan kita ini yang menjadi landasannya. Itu jadi landasannya itu adalah disebut dengan alatnya. Nah, ini makanya baik-baiklah kita memanfaatkan badan kita ini, raga kita ini. Ya, sudah tentu untuk bisa memberikan kedamaian untuk diri kita sendiri, termasuk pada orang lain, gitu ya. Jadi kita itu bekerja itu tidak sembarangan, ya. Jadi kalau kita itu bekerja sembarangan, ya sudah tentu dinilai oleh orang ini, arti kita ini tidak pernah ya menekuni atau mencermati apa yang menjadi petunjuk ajaran agama yang benar, gitu. Nah, itu. Seperti tadi saya contohkan itu ada ajaran sadharma, ya. Jadi sadharma itu ada disebut dengan dharmocana, itu ada dasarnya, Bu. Jadi pelaksanaan sadharma ini diharapkan sesuai dengan hasil Pasamuan Agung Parisade Dharma Indonesia itu tahun 1988 yang sudah dilaksanakan. Itu sudah di dalam pesamuan itu bagaimana kita bisa mencermati kemudian menikmati ya ajaran dharma itu dengan baik, kemudian kita bisa memahami ajaran dharma itu dengan baik. Ada beberapa cara atau metode ya, ada 6 metode pembinaan agama Hindu. Jadi ada 6 seperti tadi, rajin-rajinlah kita kalau ada orang yang mendharmocana, kita dengarkan. Ya. Jadi kita dengarkan, kita cermati. Sering disampaikan itu kalau di Balai Banjar atau di Wantilan ataupun di Pura, apabila ada narasumber dipersilahkan untuk memberikan dharmocana, kadang-kadang umat masyarakat itu kan mulai berpikir dia, ini ada dharmocana, jadi lah waktu nih, jadi buang banyak kiji-kiji kan gitu ya, kan gitu. Nah ini mestinya kita merasa bersyukur, merasa bahagia di sela-sela waktu yang sedikit itu. Setelah kita sembahyang, kita berdoa, ada pencerahan ataupun disebut dengan siraman rohani. Ya, makanya sering disilahkan itu apa disilahkan di masyarakat yang sebuah adalah kadar mocana mulai bu mati ya ngai seke. Nah, itu ada istilah gitu ya. Ya kalau seke santis, seke kidong itu ada kan bagus. Tapi ada istilah seke besi hilang. Seke besi hilang. Jadi ada pembicara sedang menyampaikan dharmocana, di belakang ada murer, ada dua lemekeliang. Ya tetelu akhirnya wantilan kosong gitu. Nah inilah masih merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai umat Hindu. Tantangan juga bagi beliau yang memberikan dharmocana itu. Nah ini walaupun begitu kondisinya, kita sebagai pendharmocana itu ya jangan sampai kita kecewa. Tetap laksanakan sebuah dharma, tetap kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Masalah mereka yang mau mendengar apapun tidak mau mendengar, itu adalah karma mereka. Ya nade nak nyatuin luung irage jani sing ningwang, itu kan menjadi kerugian bagi diri kita. Ya sesuatu yang tidak pernah kita dengarkan, sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Dengan adanya pendharmocana kita akan menjadi tahu sebenarnya, sehingga itulah menjadi cermin kita, ya untuk menjadi cermin mengevaluasi diri, sehingga apa yang keliru yang pernah kita lakukan, dengan ada ternyata di dalam sastra kita tertuang ajaran tersebut bahwa dilarang. Seperti tadi, ayo kita ucap apergas gitu ya, jangan kita berbicara yang bangras, yang emosi. Nah itu kalau kita tidak pernah mendengarkan ada kata-kata seperti itu, kita berpikir sing ten aja ini di agama ini seperti itu kan gitu. Nah, jadi agama disalahkan kan itu. Nah itu sebenarnya ada, tetapi tanpa kita membaca ada yang memberikan dharmocana ya bersyukur. Sing maci ragu pengnawang gitu ya kan gitu ya. Kita sapa dulu penelpon lagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang pergi kedak wanakan. Oh Pak Redi nggih.
ane mekawah seperti ini di wanti-wanti kan seni-seni di baru satu agama. Itu maka seni-seni mereka kan. Ya ane melajari satu agama itu lebih kami itu sakti itu lebih semangat asal ratu satu malam berkan dari itu. Ya ketemu yang ketemu Om Santi. Oh, santai Om. Nggih, terima kasih Pak Rudi. Satu WhatsApp saya terima Bapak Ya, Pak Jero, silakan, mohon maaf silakan. nggih. Ya. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi juga Pak Ketut Yase di Ahmad Yani. Ini becik pisan niki yang disampaikan. Saya agak tergelitik juga akhirnya ketika apa yang disampaikan oleh Bapak Jero untuk yang tadi disampaikan bahwa sekebesi hilang gitu ya. Yang jadi pertanyaannya emang kayaknya sepertinya dua PR untuk agama kita ya Pak. Nggih, mohon maaf Niki. Yang pertama itu kayak dana punya itu kan masih juga jarang ada yang terketuk untuk memberikan dana punya dalam bentuk kewajiban seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Dharma Wacana ini memang ada. Kalau di agama lain kan bahkan sampai penuh yang mau mendengarkan Dharma Wacana seperti itu. Nah, seperti apa seharusnya dari PHDI atau dari pihak-pihak agama di Bali ini untuk bisa meneruskan, melestarikan Dana Punya dan juga Dharma Wacana Nike. Ampura Nike, saya juga orang Bali asli, tapi sedih juga kadang-kadang ketika melihat seperti itu. Tadinya rame, tapi ketika ada Dharma Wacana habis tinggal 1-2 aja. Terima kasih Pak Jero, selamat bertugas dengan swadharmanya, sehat selalu, rahayu. Luar biasa. Silakan Pak Ketut, Pak Jero Ketut. Terima kasih Pak Redi muncul kembali. Nggih. Nah, itulah kenyataan yang sering kita rasakan ya, pada saat kita di lapangan ataupun siapapun. Jadi teman-teman yang memberikan Dharma Wacana ataupun memberikan informasi terkait ajaran agama itu, padahal waktu untuk itu sangat sulit sekali. Ya, kita sebagai umat Hindu kadang-kadang kita fokus kepada yadnya, fokus kepada upacara dan fokus kepada upakara. Jadi sarana-sarana itu sudah kita persiapkan. Misalnya piodalan, lagi 6 bulan piodalan sudah dari hari ini kita berpikir bagaimana lagi 6 bulan kita biar bisa melaksanakan upacara piodalan di pura, apakah di Merajan, kan itu sudah dari saat ini kita pikirkan. Tetapi kita sering lupa bagaimana dasar landasan yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan niatnya atau upacara tersebut. Nah, ini kan. Jadi terkait masalah tatu agama atau yang sumbernya dari sastra agama Hindu kita. Nah, ini. Jadi pada saat kita sembahyang, kadang-kadang setelah ngungang Banten atau Banten sudah dipersembahkan, tujuan kita terakhir di Mekloti manunas tirte gitu. Di Mekloti jero mangko di Meklogati ngante Banten gitu kadang-kadang kan. Nah, ini sering tidak disadari oleh umat. Karena tujuan mereka datang ke pura, ngunggang Banten, mebakti, nunasite, pamit gitu. Hanya itu saja, sampai sekian. Masih banyak terjadi seperti itu umat-umat kita. Nah, sehingga padahal dari sang yajemana ataupun panitia itu berusaha ya. Jadi setelah sembahyang atau mungkin sebelum nunasite itu diadakan sedikit siraman rohani atau disebut dengan Dharma Wacana. Nah, di sini dari geliat umat yang hadir, yang sembahyang pada saat itu kita sudah bisa merasakan. Marang orang lakara di Dharma Wacana kejang mulai kipa dan lain sebagainya kan. Mulai memperlihatkan sesuatu kejenuhan, kebosanan dan lain sebagainya. Nah, ini mestinya perlu kita sadari ke depan yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita semua, lembaga-lembaga umat, baik kami dari Pariwisata ya, kemudian dari Kementerian Agama itu sudah sering. Dengan adanya media sekarang ini, RRI kan luar biasa. Sulit sekali kita cari waktu bagaimana umat kita bisa mendengarkan ya siraman rohani yang sumbernya yang jelas itu dari sastra kitab suci kita. Karena kita masih melihat banyak umat kita masih jarang sekali mau membaca buku kitab suci ya. Tapi kalau tadi dicontohkan, kalau umat kita mendengarkan, melihat itu ceramah-ceramah dari umat yang lain itu kan, termasuk juga mendengarkan Dharma Wacana itu. Ya, tapi mereka kenapa lebih tertarik dengan itu gitu. Ya, tetapi kalau ada yang pendharma Wacana dari
tokoh masyarakat kita ataupun lembaga yang memberikan informasi, kenapa mereka itu kadang-kadang mengeluh gitu ya, merasa capek dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita tanamkan dari sekarang. Makanya ini perlu teori, metode yang baik. Kita sebagai orang tua atau sebagai bapak dan ibu ya, yang paling terdekat dengan anak-anak, mari kita berikan contoh mereka. Ajarkan mereka dari awal itu untuk paham dan tahu tentang ajaran Hindu kita. Jangan tabu kita. Karena kita di masyarakat masih ada seperti itu. Malum belajar gitu nyanan, bingung otaknya nyanan. Nah, kayak gitu ya. Bahkan yang aneh ekstrim, belajar lu sastra wayah tuh nyanan bodoh nyanan. Nah, ini kan kekeliruan ini. Padahal itu perlu ditanamkan dari kecil. Dari TK kita ajarkan. Nah, sekarang lembaga umat atau lembaga pendidikan kan sudah mulai ya. Kalau kita lihat di Bali, itu ajaran Trisandi itu harus ditanamkan sekarang pada anak-anak kita. Ajarkan mereka dari yang sederhana ya, kemudian baru meningkat nanti yang lebih jauh lagi tentang sastra-sastra. Jangan berpikir jangan macam weda lu konon cukup umur itu udah kekeliruan besar itu. Jangan sampai terjadi itu. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita nanti ke depannya, supaya bagaimana orang tua kita mau yang memberikan. Sudah tentu semuanya itu harus diri kita dulu diisi gitu, ya. Jadi orang tua akan mampu memberikan sesuatu, ya orang tua harus berisi dulu. Misalnya ngajarkan Trisandi, orang tua harus setiap hari Trisandi juga. Ya, paling tidak pagi sebelum anak-anak itu akan beraktivitas, akan sekolah, itu paling tidak ingatkan dia berdoa atau sembahyang. Ya, mungkin nanti siangnya, mungkin sudah sempat, paling tidak sorenya lah itu ajak mereka Trisandi sembahyang bersama. Gitu. Ya, jadi memang harus, ini perlu perjuangan gini. Ya, Ampun perlu Niki, ya. Pak Jero, karena waktu juga Niki Ya. mungkin ada closing statement dari Bapak untuk pendengar kami dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Seperti apa Niki? Baiklah, terima kasih pendengar yang berbahagia. Jadi karena waktu ini ya, jadi mudah-mudahan di kesempatan yang lain masih ada waktu untuk kita saling sharing-sharing. Ya, sudah tentu apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana kita bisa mencapai suatu kedamaian, kebahagiaan di alam semesta ini atau di dunia ini. Semuanya itu adalah kembali daripada swadharma kita. Dharma lah yang menjadi landasannya. Jadi perbuatan yang baik, ya, kemudian ucapan yang baik, sikap yang baik, itulah yang menjadi modal kita di dalam kita kehidupan sehari-hari. Mari kita cerminkan, implementasikan apa yang menjadi tugas-tugas kita, sehingga tugas kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai sekarang cermati ajaran-ajaran susastra kita yang tertuang di dalam kitab suci Weda itu, mulai yang paling sederhana itu, mungkin dari Dharma Gita dulu dengan kidungan-kidungan, kemudian kita berusaha untuk mendengarkan Dharma Wacana, kemudian meningkat kita ada Dharma Tulu dengan diskusi dan sebagainya. Nanti baru ada dengan disebut dengan Tirta Yatra, Dharma Yatra, Dharma Sadhana dan lain sebagainya. Semuanya kita bisa wujudkan itu. Dan kemudian tadi masalah dana punya, mari kita mulai saat ini kita belajar berdana punya. Jangan dalam bentuk materi saja, dalam bentuk perbuatan tingkah laku yang bisa kita lakukan kepada umat atau kepada sesama kita. Saya kira itu. Sukses sama Pak Jero untuk waktu dan kesempatan kita pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah berpartisipasi melalui telepon kami. Dan acara pagi hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yes. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.